Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Kun Salafiyan Alal Jadah. Dan sepertinya kita masih harus pertemuan dua kali lagi, maksudnya sekali lagi hari ini dan kemudian hari berikutnya, maksudnya hari mungkin Sabtu depan sekali lagi untuk menyelesaikan kitab Kun Salafiyan Alal Jadah. Karena kita masih kira-kira baru separuh pembahasan kita. Telah kita lalui pembahasan dari Muqaddimah yang beliau sampaikan, kemudian al-maqsudu bisunnah, yaitu maksud yang dimaksud atau pengertian dari sunnah. Kemudian belum menjelaskan tentang al-musammayat asy-syar'iyyah li ahli sunnah wal jamaah, beberapa penamaan syar'i bagi ahli sunnah wal jamaah. Ada al-firqatun najiyah, ada at-taifah al-mansurah, ada ahlul hadith, ada ahlul athar. Ini semuanya adalah penamaan-penamaan yang satu bagi ahli sunnah wal jamaah, dan kemunculannya dalam rangka untuk tamyiz, membedakan dengan ahlul bidah. Lalu beliau menjelaskan tentang poin-poin penting berkaitan dengan hakikat Ahlussunnah wal Jamaah as-salafiyah. Ini tentang al-maqsudu bis-sunnah bis-salaf, pengertian salaf, apa itu makna salaf. Kemudian idharu madhabis salaf wa bayanu mauqifihim min ahlil bidah, menampakkan madhab salaf, menampakkan bermadhab salaf, dan penjelasan tentang sikap ahlus sunnah terhadap ahlul bidah. Kalau kemarin ada pertanyaan tentang apa bedanya madhab dengan manhaj, secara bahasa manhaj yaitu at-tariq, jalan. Madhab ya marja', tempat kita mengembalikan atau tempat kita kembali, tempat kembali. Kalau manhaj berkaitan dengan perkara usul dalam agama ini, sehingga manhajus salaf fil aqidah, manhajus salaf fi sahabah, manhajus salaf ini fil iman dan seterusnya, berkait dengan masalah ini usul. Dan kaum muslimin, ini ulama kaum muslimin dalam masalah manhaj sepakat. Sedangkan madhab biasanya masalah furu', masalah ini pemikiran fiqih. Sehingga ada madhab yang dikenal dengan 4 imam madhab yang terkenal, yang memiliki perbedaan-perbedaan di dalam masalah ini furu'. Adapun penyebutan kemudian menjadi hal yang sama, madhab salaf, manhaj salaf, kayak istilah qadha qadar. Asalnya makna bahasanya berbeda, tetapi kemudian dibuat ini sama, demikian secara singkat. Kemudian jawazul intisab ila salaf wa talaqqub bi salafiyah. Bolehnya kita menisbatkan kepada salaf dan berlaqab atau bergelar dengan salafiyah atau salafi. Ini bahkan tuntutan yang masyru' dalam rangka untuk membedakan dengan ahlul bidah, dan tidak tercela sama sekali. Berbeda dengan dia menasabkan diri kepada selain salaf. Karena kalau menasabkan kepada salaf itu artinya menasabkan kepada Al-Quran, As-Sunnah seperti yang difahami oleh para sahabat dan a'immatus sunnah.
Sedangkan kalau nasabnya kepada person-person Jam bin Sofwan, Wasil bin Atta, kemudian kepada atau usul bidah mereka, Mu'tazilah, kemudian Rafidhah, ini adalah tentu nasab-nasab yang tidak kembali kepada hakikat ajaran Islam. Adapun kalau Ahlussunnah, Al-Firqatun Najiyah, Taifah Al-Mansurah, kemudian Ahlul Hadis, Ahlul Athar, Salafi, itu semuanya nisbahnya kepada Islam yang murni, kepada pokok ajaran Islam. Kemudian dzikru ba'dil adillah ala wujubi tibai salaf as-salih wa luzumu madhhabihim. Ini penyebutan beberapa dalil tentang wajibnya mengikuti salaf dan wajibnya waluzumi madhabihim, wajibnya melazimi madhab salaf. Kemudian kita sudah mulai masuk kepada manhajus salaf fil aqidah, dan kemarin kita sampai pada halaman yang ke-54 ya. Ya. Sekarang kita masuk pada kalimat qultu. Iya betul. Ya. Qultu famin mumayyizati al-manhaj salaf, manhaj salafi. Aku katakan, kata beliau, di antara keistimewaan manhajus salaf, yang pertama, thabatu ahlihi alal haq wa adamu taqallubihim kama hiya adatu ahlil ahwa. Ciri yang pertama atau di antara keistimewaan manhaj salaf, yang pertama adalah tegarnya orang yang bermanhaj salaf di atas al-haq. Ketegaran orang yang bermadhab salaf atau bermanhaj salaf di atas al-haq. Wa adamu taqallubihim kama hiya adata ahlil ahwa. Dan tidak berubah-ubah, tidak berganti-ganti atau tidak berubah-ubah sebagaimana kebiasaan ahlul ahwa. Keteguhan dan ketegaran Ahlussunnah di atas manhajus salaf karena kokohnya dasar agamanya itu sendiri. Dasar pijakannya sangat kuat. Syekh Abdul Razak mengumpulkan dalam risalah beliau Thabatu Aqidati Salaf, keteguhan atau ketegaran, kekokohan akidah salaf. Kenapa para pemiliknya itu benar-benar teguh, kokoh, tidak berubah-ubah, sehingga wantek, kata orang Jawa, wantek, tidak luntur. Di antaranya adalah karena mereka ini senantiasa berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Benar-benar kitab Al-Quran dan sunnah itu menjadi sesuatu yang sakral. Karena ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para salaf sangat perhatian kalimat per kalimat yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Beda dengan Al-Bidah yang tidak mencurahkan perhatian kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka kadang membawakan Quran Sunnah sekedar untuk bumbu-bumbu. Untuk bumbu-bumbu tentang pemikiran yang telah dia bawa. Ahlussunnah enggak. Ibaratnya dia menghadapi Quran Sunnah itu kosongan. Pengen benar-benar mengerti betul bagaimana yang diajarkan Quran dan Sunnah, lalu mereka ini berpegang teguh dengan keduanya. Karena ini merupakan jaminan keselamatan yang Allah katakan, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa yang dia berpegang teguh dengan Allah Ta'ala secara teori dan praktek, hatinya nyantol kepada Allah, sangat kuat hubungannya dengan Allah,
dan dia betul-betul berprinsip dengan prinsip Quran dan Sunnah, dia bakal selamat. Dialah yang di atas Shiratal Mustaqim. Kemudian yang kedua, bahwa Ahlussunnah itu berkeyakinan persis, berkeyakinan tentang Al-Quran dan Sunnah, bahwa keduanya telah mencakup akidah Islam, telah mencakup keseluruhan akidah, sehingga tidak perlu membutuhkan sumber-sumber lain dalam mewujudkan, yaitu akidah seorang muslim. Mencukupkan dengan Quran dan Sunnah. Maka seluruh akidah yang menyelisih Quran dan Sunnah adalah akidah kebatilan. Disinilah diantara rahasia kenapa salaf sangat tegar, sangat kokoh di atas akidahnya, atau di atas al-haq. Yang ketiga, Ahlussunnah memiliki semangat yang besar dalam merujuk ketika berselisih kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang lebih semangat dalam merujuk kepada Quran dan Sunnah ketika berselisih semisal Ahlussunnah. Karena mereka memiliki sikap taslim yang kuat. Dan ketika mereka telah mendapatkan jawabannya, mereka memiliki sikap taslim. Beda dengan Ahlul Ahwa, yang mereka tidak memiliki semangat untuk rujuk para kitab dan sunnah. Yang keempat, fitrah mereka fitrah yang selamat. Fitrah yang selamat, fitrah yang mencocoki dengan Quran dan Sunnah. Dan fitrah yang rusak adalah fitrah yang telah menyelisih Quran dan Sunnah. Keselamatan atau salamatu fitratihim, keselamatan fitrah mereka, menjadikan mereka betul-betul tegar, teguh di atas al-haq. Fitrah yang rusak, fitrah yang telah dirusak oleh syaitan. Ahlul ahwa mengikuti syaitan, fitrah mereka pun jadi rusak. Yang Allah katakan dalam diskusi, khalaqtu ibadi hunafa, aku ciptakan hambaku dalam keadaan hanif, memiliki kecenderungan kepada al-haq. Kemudian fa'atat humus syayatin fastalathum an dinihim, lalu syaitan mendatangi mereka dalam rangka untuk menyimpangkan dari agamanya. Kerusakan fitrah diantaranya karena mengikuti syaitan, sehingga disesatkan dari jalan Allah Ta'ala. Adapun Ahlussunnah, fitrah mereka lurus, dan tanda fitrah yang lurus senantiasa cocok dan mencocoki dengan kitabullah dan sunnah nabinya. Yang kelima, karena akalnya Ahlussunnah sehat. Sehatnya akal mereka, lurusnya akal mereka. Lurusnya akal mereka, menempatkan akal pada tempatnya. Akal ini sebagaimana seluruh keadaan makhluk. Karena akal bagian daripada manusia yang memiliki kelemahan. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Demikian pula akal memiliki keterbatasan. Jarak pandang kita terbatas, jarak dengar kita terbatas, kemudian kemampuan mengangkat kita terbatas. Sedemikian pula akal memiliki keterbatasan. Maka Ahlussunnah menempatkan akal pada tempatnya sehingga sehat, berfungsi bagus. Sedangkan Ahlul Bidah, mereka menempatkan akal bahkan menghakimi wahyu, menghakimi Quran dan Sunnah, sehingga justru mereka sesat dengan akalnya tersebut. Lihatlah berapa banyak nas-nas yang ditolak, ditakwil, ditahrif, ditaktil. Ini semuanya karena tidak menempatkan akal pada tempatnya. Yang keenam, Ahlussunnah, jiwa mereka tumakninah, sangat tenang dengan akidah yang lurus ini. Sedangkan itu yang dicari manusia. Sehingga mereka betul-betul tegar di atas al-haq, dan tidak ada yang sanggup bisa menggeser. Beda dengan Ahlul Bidah. Karena kembalinya mereka kepada akal mereka,
Mereka sering dibuat goncang, sering dibuat gelisah, tidak mendapatkan keterangan dengan akidah mereka karena kembalinya kepada akal mereka. Kemudian yang ketujuh, Ahlussunnah mengikatkan pemahaman Quran dan Sunnahnya dengan salafus saleh. Para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sehingga ini yang betul-betul mewariskan keteguhan, kekokohan, kebersihan, sehingga mereka tidak gampang berubah-ubah. Yang kedelapan, Ahlussunnah tidak mendahulukan akal mereka, sangat mengikuti dalil. Yang kesembilan, tawasudnya mereka di atas, yakni al-haq, pertengahan, karena syaitan akan menyesatkan dari sisi ghulu, ifrat, maupun jafa, tafrid. Yang kesepuluh, di antara tegarnya mereka di atas al-haq adalah karena kuatnya hubungan mereka dengan Allah SWT, sehingga Nabi banyak mengajarkan doa-doa yang memperkuat, meneguhkan, mengokohkan hubungan dia dengan Allah. Yang ke-11 yaitu keyakinan mereka yang sempurna tentang kebenaran ini, gak kesusupan dengan keraguan sama sekali, dan keyakinan itu yang membuat mereka tegar. Yang ke-13, gamblangnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sederhana, orang awam pun bisa menerima dengan gampang. Beda dengan akidah Ahlul Bidah, ruwet. Allah di mana-mana, Allah tidak di mana-mana, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak samping kanan, samping kiri. Susah. Antum kalau mau bilang kita serahkan kepada Allah yang di mana? Yang di atas atau yang di mana-mana atau yang tidak di mana-mana? Ada nggak orang pernah mengucapkan kita serahkan masalah kita kepada yang tidak di mana-mana, yang di mana-mana? Nggak ada. Semuanya bilang kita serahkan Allah yang di atas, karena fitrahnya memang begitu. Kemudian yang ke-14 yaitu Ahlussunnah senantiasa mengambil ibrah dari kehidupan Ahlul Bidah. Bagaimana rata-rata Ahlul Bidah yang mengalami su'ul khatimah, goncang jiwa mereka, tidak memiliki ketenangan kehidupan. Kemudian Ahlussunnah, yakni mereka ittifaq di atas kalimat, penuh kesatuan di atas kalimat walaupun berbeda-beda tempat, karena memang sumbernya membuat mereka itu yakni bersepakat dan tidak banyak ikhtilaf. Mari kita lihat selanjutnya perkataan beliau. Qala Hudzaifah li Abi Mas'ud. Berkata Hudzaifah kepada Abu Mas'ud. Abu Mas'ud bukan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud Muhajirin, Abu Mas'ud Ansar. Apa kata Hudzaifah? Dan Hudzaifah sahabat yang memiliki keutamaan apa di antaranya, ikhwan? Di antara keutamaan Hudzaifah, ya, ini sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak rahasia-rahasia yang dimiliki oleh Hudzaifah. Di antaranya umpamanya daftar orang-orang munafikin. Sampai Umar bin Khattab pun datang pada Hudzaifah menanyakan apakah dirinya termasuk orang yang masuk dalam daftar blacklist Nabi dari kalangan orang munafik. Dan Hudzaifah juga termasuk di antara yang diutus Nabi. Hudzaifah di antaranya utamanya itu. Kemudian apa di antara perkataan Hudzaifah? Inna dhalalah, katakanlah wahai Abu Mas'ud, sesungguhnya kesesatan itu anta rifa ma kunta tungkir wa tungkiru ma kunta ta'rif wa iyyaka wat tawalla wa talawun fid din fa inna dinallahi wahidun. Yang namanya kesesatan itu antarifa ma kunta tungkir,
kamu membenarkan apa yang dulu kamu ingkari. Wa tunkiru ma kunta ta'rif, dan kamu ingkari apa yang dulu kamu benarkan. Wa iyyaka, hati-hatilah, jauhilah, wa talawwuna fid din, sikap berubah-ubah. Talawun, berubah-ubah warna, berwarna-warni. Jauhilah sikap berubah-ubah dalam agama. Fa inna dinallahi wahidun, kan sungguhnya agama Allah adalah satu. Agama Allah tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Kalau berubahnya kita dari bodoh mengenal ilmu, ini adalah kebaikan. Kita berubah, tadinya bodoh, tidak tahu, kemudian kita faham agama, menjadi tahu, lalu kita berubah, itu bagus. Tapi kalau kita sudah tahu agama, faham, kemudian berubah, itu kesatan. Yang pertama, berubahnya karena ilmu. Yang kedua, berubahnya biasanya karena hawa nafsu. Sudah tahu ilmu, kemudian berubah. Biasanya karena hawa nafsu, karena kepentingan. Karena kepentingan politik, maka berubah. Sekarang tidak pernah lagi mendakwakan tauhid, bahkan mengingkari dakwah tauhid. Karena demi mempertahankan masa, berubah. Dulunya sangat getol mendakwakan sunnah, sekarang tidak pernah lagi mendakwakan sunnah, dan semisalnya. Sehingga agamanya berubah, menyesuaikan dengan kepentingan hawa nafsu. Dulu mengatakan haram, tapi sekarang karena ada kepentingan mengatakan halal. Berubah-ubah. Ini disebabkan karena ini hawa nafsu. Maka alul haq, diantara ciri khas ini orang yang mereka bermanhaj salaf adalah mereka betul-betul kokoh di atas kebenaran karena tidak punya kepentingan apa-apa kecuali mengikuti kebenaran. Mereka bersih dari kepentingan-kepentingan dunia, jabatan, harta, keterkenalan, masa, dan semisalnya. Sehingga urusannya adalah bagaimana dia istiqamah di atas al-haq. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, wabil jumlah, secara global, fathabatu wal istiqraru fi ahlil hadith wa sunnati ad'afun ma huwa inda ahlil kalam wal falsafah. Kata Syekhul Islam, beliau mengatakan secara umum bahwa keteguhan dan kemantapan, kemapanan di kalangan ahlul hadith, ahlus sunnah, mereka berlipat-lipat dibandingkan dengan ahlul kalam wal falasifah. Lihatlah dalam sejarah, dari awal pertumbuhan Islam, bagaimana para sahabat ketika mereka telah mengenal Islam, mereka telah mengenal iman, lalu iman itu ngeresep dalam hati mereka, lalu iman itu akan memberikan keteguhan dalam jiwa mereka, sehingga segala upaya apapun yang dilakukan oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya kandas untuk bisa memisahkan para sahabat dari keyakinan mereka terhadap Islam yang diajarkan Nabi. Lihat para imam-imam, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para imam berikutnya, bagaimana teguhnya mereka di atas al-haq. Imam Ahmad, bagaimana mendapatkan ujian berat, di penjara, disiksa dengan pukulan yang sangat dahsyat, bukan hanya 2-3 pekan, bulan, tetapi sampai 3 generasi khalifah. Imam Ahmad memiliki ketegaran dan keteguhan yang luar biasa, dan ini merupakan yaitu dampak seseorang ketika di atas al-haq, berpegang teguh dengan al-haq, tidak berubah-ubah agamanya. Lain dengan sejarahnya para filosof.
dikisahkan bagaimana para tokoh-tokoh filsafat mereka benar-benar berubah-ubah agamanya. Contoh, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau awalnya adalah Mu'tazilah dekek, karena ayah tirinya tokoh Mu'tazilah. Lalu berubah menjadi Asy'ariyah. Lalu berubah menjadi Salaf dan sampai akhir hayatnya, dan itulah yang beliau teguh di atasnya. Orang-orang filsafat matinya mereka di atas keraguan, tidak memiliki kemantapan akidah. Bahkan mereka mengirikan dengan awamnya kaum muslimin yang bisa memiliki keyakinan yang teguh, yang kuat. Tetapi para filosof, para alul kalam, orang-orang filsafat, mereka di atas keraguan. Karena agamanya dibangun di atas qala wa qila. Qala wa qila, kata orang. Tidak di atas dalil. Beda dengan kaum muslimin yang menegakkan agama atas dalil, akan teguh, akan ngoyot, akan kuat. Tapi filsafat, kata orang, sehingga tidak memiliki keteguhan di dalam, yakni mereka beragama. Wa qala aydan, dan perkataan lain Syekhul Islam, innama inda awamil muslimina wa ulama'ihim ahli sunnati wal jamaah minal ma'rifah wal yaqin wa tuma'ninah wal jasmi bil haqqi wal qawli thabit wal qat'u bima mahum alaihi amrun la yunaza fihi illa man salabahullahu al-aqla wad dina. Perkataan beliau pula diantaranya adalah, sesungguhnya ma inda awamil muslimin, apa yang ada pada awamnya kaum muslimin. Awam muslimin artinya itu kaum muslimin yang mereka memiliki ilmu-ilmu tetapi tingkatnya awam, bukan awam tanpa ilmu. Tapi awam yang mereka mengenal dalil, yang mereka menegakkan agamanya di atas ini dalil agama. Sedangkan ulama yang mereka ilmunya lebih mendalam, ilmunya kuat, ilmunya rasikh. Awamnya muslimin dan ulama-ulama muslimin, ini ulama ahli sunnah wal jamaah, yang mereka ini minal ma'rifah dalam masalah pengenalan agamanya, wal yakin dalam masalah keyakinannya, wa tuma'ninah dalam masalah ketenangannya dalam beragama di atas akidah yang lurus, wal jasmi bil haqqi dan dalam masalah yakni kebulatannya di atas al-haq, dalam memegang al-haq, kemantapannya di atas al-haq, wal qawli thabit dan kekokohannya, perkataannya yang tidak berubah-ubah, wal qat'i bima hum alih dan kepastian mereka di atas agamanya. Ini semuanya amrun la yunaza, perkara yang tidak diperselisihkan lagi. Amrun la yunaza'u fihi, perkara yang tidak diselisihkan lagi, bahwa mereka orang-orang yang memiliki pengetahuan yang bagus tentang agamanya, keyakinan yang mantap, ketenangan jiwa yang mengagumkan, kemudian kemantapan di atas al-haq, pendapat perkataannya adalah perkataan yang sabit, perkataan yang kokoh, kemudian mereka orang yang betul-betul pasti dalam beragama, tidak ada keraguan-keraguan. Ini perkara yang tidak diperselisihkan, kecuali orang yang man salabahullahu al-aqla wa dina, kecuali oleh orang mereka Allah hilangkan akalnya dan agamanya. Sejarah telah membuktikan bagaimana keteguhan orang-orang mereka mengenal agama Islam dengan hak, keyakinan mereka, kemudian ketenangan hidup mereka, kemudian kemantapan mereka di atas hak, bagaimana ucapan-ucapan mereka tentang agama, bagaimana sikap mereka yang tegar di atas agama. Ini amrun la yunasa. Sebagaimana sejarah Nabi, para sahabat, kemudian para imam-imam sunnah. Yang kedua, wa min mayyizatihi aydan, di antara keistimewaan manhaj salaf juga,
adalah ittafaqa ahluhu alal aqidah. Kesepakatan pelakunya atau kesepakatan ini ahlu sunnah di atas akidah. Wa adamu ikhtilafi ma ikhtilafis zaman wal makan. Dan mereka tidak berselisih, tidak berikhtilaf bersama dengan perbedaan zaman dan tempat. Kalau kita mengambil pelajaran akidah, pembicaraan tentang iman kepada Allah dari ulama kudama, ulama zaman dulu kala, dengan ulama yang muasirah di zaman kita sekarang ini. Kalau kita mengambil akidah dari ulama di benua barat dan di benua timur, lalu kita temukan semua perkataan mereka, maka seakan-akan pembicaraan mereka tentang akidah seperti keluar dari lisan yang satu. Karena mereka sama-sama memiliki sumber yang sama, memiliki tarekat beragama yang sama. Akal mereka adalah akal yang memiliki ketundukan kepada nas, sehingga tidak ada ikhtilaf dalam perkara akidah. Orang yang sangat tajam mempertentangkan fikih furu' dalam di antara imam mazhab, maka 4 imam mazhab tidak memiliki perbedaan dalam perkara akidah. Mereka memiliki kesepakatan dalam perkara akidah. Yang ketiga, wa annahum a'lamun nasi bi ahwalin nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa aqwalihim wa a'dhamuhum tamyisan baina sahihi wa saqimiha baina sahihiha wa saqimiha. Lidzalika fahum ashaddu nasi hubban li sunnati wa ahrasuhum ala tibaiha wa aktsaruhum muwalatan li ahliha. Ahlussunnah di antara keistimewaannya juga adalah mereka adalah orang-orang yang paling tahu tentang perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang paling tahu tentang perkataan-perkataan Nabi dan perbuatan dan ucapan-ucapan Nabi, tentang perbuatan-perbuatan Nabi dan ucapan-ucapan Nabi. Karena Ahlussunnah orang yang paling ketat dalam berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, sehingga betul-betul mereka akan sangat detail berkaitan dengan ahwal Rasulullah, dengan perkataan Rasulullah SAW. Yang paling banyak mengucapkan qala Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, itu adalah Ahlussunnah. Qala Allah, qala Allah, qala Allah, qala Rasul. Ini Ahlussunnah yang membuat ahlul bidah sangat jengkel dengan sikap Ahlussunnah yang terlalu senantiasa mengedepankan dalil, menukil dalil, sampai mereka mengatakan bahwa Ahlussunnah itu yaitu hasyawiyah, orang yang kaku, orang yang tekstual, hanya terpaku dengan teks-teks. Beda dengan mereka yang liar dengan akalnya, sehingga terkadang hanya mengambil 1-2 ayat atau hadis, kemudian mereka liar berbicara dengan akal mereka, karena memang mereka tidak fokus dengan Quran dan Sunnah. Mereka tidak betul-betul membangun akidahnya dan agamanya di atas dalil, sedangkan dalil telah memberikan bimbingan yang komplit, bimbingan yang lengkap. Ahlussunnah orang yang paling perhatian dengan dalil, maka mereka paling tahu tentang yakni keadaan Nabi, perkataan Nabi, perbuatan Nabi. Wa a'dhahum tamyisan baina sahiha wa saqimiha. Dan Ahlussunnah karena betul-betul membangun agamanya itu di atas dalil Quran dan Sunnah, Ahlussunnah orang paling perhatian antara membedakan hadis yang sahih dengan hadis yang sakit, yang cacat. Sehingga tidak ada yang lebih semangat untuk membedakan sahih dhaifnya hadis, sahih maudhu'nya hadis sebagaimana Ahlussunnah. Karena mereka menjadikan ini sumber agama yang akan membangun keyakinannya, ibadahnya, akhlaknya, agama secara umum di atas dalil tersebut. Maka mereka yang paling getol untuk betul-betul yaitu memisahkan antara sahih dengan yang sakim. Beda dengan ahlul bidah. Bahkan ahlul bidah
Karena berangkatnya di pemikiran akal mereka, yang sahih terkadang disingkirkan, ditolak, bahkan yang maudhu, yang palsu, diangkat-angkat ketika cocok dengan akal mereka. Contoh maunya, hadis-hadis tentang ikhtilaful ummah, iftirakul ummah, tentang ini iftirakul ummah, itu para ulama hadis memuat di hadis-hadis mereka, masyhur. Walaupun tidak terdapat di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tetapi ulama hadis betul-betul sangat membuat hadis ini di mana-mana, sangat tenar, sangat terkenal, dan tingkatnya sahih. Ini ditolak, disingkirkan. Tapi hadis maudhu, hadis palsu, ikhtilafu ummati rahmah, itu diangkat tinggi-tinggi, dimasyhurkan, diterkenalkan, dipopulerkan. Kenapa? Karena itu dampak dari mereka mendahulukan hawa nafsu mereka, akal mereka. Faum asyaddu nasi hubban li sunnah. Al-sunnah adalah orang yang paling cinta kepada sunnah, yang sangat besar kecintanya kepada sunnah, sehingga mereka senantiasa merujuk kepada sunnah, kembali kepada sunnah. Mereka senantiasa mendasarkan agamanya kepada sunnah. Wa ahrasuhum ala tibaiha, dan paling semangatnya dalam mengikuti sunnah. Karena mereka tidak, ibaratnya bahkan salaf kita mengatakan, seandainya Anda bisa menggaruk kepala Anda dengan sunnah, lakukan. Artinya kalau ada dalil ini bagaimana menggaruk kepala dengan sunnah, maka lakukan. Artinya mereka kuat rujukannya kepada sunnah, merujuknya kepada sunnah. Bagaimana sekecil-kecilnya perkara berusaha untuk menegakkan ini di atas ini sunnah. Wa aktsaruhum muwalatan li ahliha, dan orang yang paling besar loyalitasnya, yang paling banyak loyalitasnya kepada para ahlus sunnah, para pelaku sunnah, paling ini memberikan loyalitas, dukungan, kecintaan, pembelaan. Tapi ahlul bidah kebalikannya, sangat benci kepada ahlus sunnah, sehingga mereka memiliki kebencian yang sangat mendalam kepada ini ahlus sunnah, dengan memberikan lakop-lakop yang sangat beragam, yang menunjukkan ungkapan-ungkapan miring. Termasuk diantaranya lakop Wahabi, dalam rangka untuk menjauhkan manusia dari tarekah yang hak, yang benar dalam berakidah, dalam beragama. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, fa innahu mata kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam akmalal khalqi wa a'lamahum bil haqa'iq wa aqmahum qawlan wa halan wa aqwamahum qawlan wa halan lasima ay yakuna a'lamun nasi bihi a'lamal khalqi bidalik wa ay yakuna a'dhamuhum muwafaqatan lahu waqtidaan bihi afdalal khalqi. Maka sesungguhnya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah akmalal khalqi, manusia yang paling sempurna. Paling sempurna dalam mewujudkan penghambaannya kepada Allah, paling sempurna dalam beragamanya, dalam ketaatannya kepada Allah. Wa a'lamahum bil haqa'iq, dan Nabi adalah orang yang paling tahu tentang hakikat-hakikat perkara, tentang tauhid, tentang syirik, tentang sunnah, tentang bid'ah, tentang al-haq, tentang al-batil. Nabi paling tahu, karena paling berilmu, karena dibimbing dengan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aqwamahum qawlan wa halan, dan Nabi adalah orang yang paling lurus perkataannya, kemudian paling lurus perihalnya, perilakunya, amaliyahnya. Karena Nabi seperti ini, lazima ayyakuna a'lamun nasi bihi, maka melazimkan orang yang paling tahu tentang Nabi, a'lamal khalqi bidalik, adalah orang yang paling tahu tentang perihal-perihal tersebut, paling tahu tentang kebenaran, paling tahu tentang kebatilan, paling faham. Orang yang paling faham tentang Nabi, yang paling faham tentang hakikat kebenaran. Karena Nabi orang yang paling benar, yang paling sempurna, manusia yang paling sempurna ilmunya, paling sempurna amalnya, perihalnya adalah terbaik. Sehingga orang yang paling tahu tentang perihal Nabi, itulah orang yang paling tahu tentang
hakikat kebenaran. Wa yakuna a'dhamuhum muwafaqatan lahu waqtidaan bihi afdalal khalqi. Dan orang yang paling besar kecocokannya dengan Nabi dan yang paling mengikuti Nabi adalah afdalal khalqi, adalah orang yang paling utama. Kenapa ya kawan? Nabi orang yang paling tahu kebenaran. Maka orang yang paling tahu tentang Nabi, orang yang paling tahu pula kebenaran. Nabi orang yang paling utama. Orang yang paling mengikuti Nabi, mengikuti jejak Nabi, orang yang paling utama pula setelah Nabi. Oleh karena itulah, Ahlussunnah ada orang yang paling mengetahui tentang hakikat kebenaran. Kenapa? Kenapa? Karena Ahlussunnah orang yang paling paham tentang hakikat kebenaran. Kenapa? Yang paling? Bagaimana? Maskernya antum. Yang karena Ahlussunnah yang paling faham tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Rasulullah orang yang manusia yang paling faham tentang kebenaran, maka yang paling faham tentang kebenaran berikutnya adalah orang yang paling mengenal Nabi. Paham? Kemudian yang keempat, i'tiqaduhum anna tariqatas salafis salih hiyal aslam wal a'lam wal ahkam. Keyakinan Ahlussunnah bahwa tariqahnya salafus salih adalah aslam yang paling selamat, a'lam yang paling berilmu, ahkam yang paling bijak. Yang paling selamat itu yang bagaimana ya kawan? Yang diharapkan paling selamat yang kayak apa? Yang paling tahu dan paling bijak, paling tepat beramal. Bijak itu paling tepat beramal. Bagaimana yang aslam tapi tidak a'lam dan ahkam? Nggak nyambung. Yang paling selamat untuk sampai ke tempat tujuan, umpamanya antum mau dari Solo ke Jogja, yang paling selamat sampai tempat tujuan itu yang paling tahu jalannya dan paling tepat mengambil sikap menempuh jalan tersebut. Ini yang paling selamat. Orang yang tidak tahu itu kemungkinan tersesatnya besar. Dan orang yang tidak tepat dalam mengikuti jalan, bisa muter-muter, bisa mungkin sampai tujuan tapi muter-muternya nggak karuan, lemes duluan di jalan. Salafus salih yakin, Ahlussunnah yakin, salafus salih mereka aslam, a'lam wa ahkam. La kama yatta'ihi ahlul kalam. Tidak sebagaimana yang didakwahkan atau yang dituduhkan oleh ahlul kalam. Apa perkataan ahlul kalam? Anna tariqatas salafi, sesungguhnya tariqahnya salaf itu aslam, memang paling selamat. Wa tariqatul khalafi a'lam wa ahkam, tapi tariqahnya khalaf itu a'lam wa ahkam, yaitu paling tahu dan paling bijak. Ini ucapan yang tidak nyambung dan penipuan. Seakan dan juga seakan menggambarkan salaf memang paling selamat. Karena polos-polos, nuklun, kemudian nggak neko-neko itu. Tapi nggak kreatif, nggak jenius, tidak pinter dan tidak bijak. Salaf itu kaku, dia tidak luwes. Ini adalah ucapan dusta, ucapan penipuan, ucapan yang menunjukkan tidak logis. Bagaimana? Iya, bagaimana yang tidak a'lam dan tidak ahkam kok paling selamat? Kalau mengatakan salaf itu aslam paling selamat, ya mereka konsekuensinya a'lam wa ahkam.
paling tahu dan paling bijak bersikap. Bagaimana mereka digelari aslam tapi enggak a'lam wa ahkam. Khalaf itu a'lam wa ahkam tapi enggak aslam, bagaimana? Enggak nyambung. Maka Syekhul Islam mengatakan waqad radda Syekhul Islam hadhil firyah. Dan Syekhul Islam membantah kedustaan ini. Beliau mengatakan faqala laqad kadzabu ala tariqati salaf wa dhallu fi taswibi tariqatil khalaf. Fajama'u bainal jahli bi tariqati salaf bil kadzib alaihim wa bainal jahli bi dhalal wa bainal jahli wa dhalal bi taswibi tariqatil khalaf. Kata Syekhul Islam, sungguh mereka telah berdusta terhadap tariqahnya salaf dan mereka telah sesat dalam membenarkan tariqahnya khalaf. Maka mereka telah mengumpulkan antara kebodohan tentang hakikat salaf, hakikat jalannya salaf, dan kedustaan terhadap yakni tariqahnya salaf. Dengan kebodohan mereka dan kesesatan mereka dalam membenarkan tariqahnya khalaf, mereka telah menggabungkan dua perihal ini. Mereka berdusta terhadap tariqahnya salaf, yang mengatakan salaf aslam tapi enggak alam dan ahkam, sehingga salaf bodoh-bodoh, salaf tidak bijak, salaf ini kaku, pikirannya juga hanya cepat, tapi aslam. Bagaimana? Kemudian khalaf, mereka itu a'lam wa ahkam. Ini adalah kedustaan dan penipuan kepada yakni kaum muslimin. Mereka telah menggabungkan antara kedustaan mereka kepada salaf, tariqah salaf, dan kebodohan mereka, penyesatan mereka ketika membenarkan tariqahnya yakni khalaf. Yang kelima, wa min mumayyizatihim, dan di antara keistimewaan Ahlussunnah, hirsuhum ala nasril aqidati sahihah wa dinil qawim wa ta'limin nasi wa nuskhihim wa raddi alal mukhalif. Mereka dalam menyebarkan akidah yang lurus. Kenapa? Ya karena para Nabiullah alaihissalam, manusia yang menjadi panglima-panglima dakwah, yang datang untuk memperbaiki manusia. Dakwah mereka pertama dan utama dari awal sampai akhir adalah menegakkan akidah, mengawal akidah, mendakwakan akidah, dan atas inilah permusuhan terjadi yang tidak akan tegak bangunan kecuali tegak di atas pondasinya. Ahlussunnah perhatian dengan semua cabang agama. Tapi Ahlussunnah sangat perhatian apalagi di awal dakwah dalam membangun akidah umat. Yang yang kuliahnya jurusan akidah, yang kuliahnya jurusan hadis, yang kuliahnya jurusan fikih, yang kuliahnya jurusan dakwah, semua mereka ketika berdakwah memiliki perhatian yang pertama adalah akidah. Takhasus ilmiahnya bisa beda-beda, tetapi dakwah mereka tidak akan pernah beda. Pasti mereka akan membangun pertama kali dalam membangun umat dalam urusan yaitu akidah dulu. Dan mereka orang yang paling semangat ala nasri wa dinil qawim, menyebarkan agama yang hak, agama yang lurus, mempertahankan kebenaran, menyebarkan kebenaran. Mereka orang-orang yang betul-betul senantiasa menasihati umat, wa ta'limin nas wa nusihim, mengajari manusia tentang agama, cara beragama yang benar, dengan bimbingan-bimbingan penuh kesabaran, membimbing manusia ikhrajunas minadz-dzulumati ilan nur, membimbing manusia dari kegelapan kepada cahaya, menasihati, mengajari yang bodoh, kemudian menasihati yang bengkok, kemudian memberikan semangat yang malas. Ini adalah Ahlussunnah. Wa raddi alal mukhalifina wal mubtadiin, dan senantiasa membantah orang-orang yang menyimpang dan alul bid'ah. Karena ini tugas. Tugasnya para nabi itu hanya menyampaikan kebenaran atau juga ditambah membongkar kebatilan.
Ya tentu adalah selain menyampaikan kebenaran juga membongkar kebatilan. Tugasnya para nabi itu amar ma'ruf saja atau dengan nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini akan diwarisi oleh pewaris para nabi. Ini para ulama. Yang Rasulullah SAW menegaskan tentang para ulama ini dengan ungkapan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Yanfuna tahrifal ghalin wantihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Bahwa ilmu ini ilmu agama ini, warisan Nabi SAW, akan dipanggul setiap zamannya oleh para ulama yang adil. Al ulama warasatul anbiya. Apa yang akan dilakukan oleh para ulama ini? Selain bayanul haq, selain menerangkan yang hak, tabligh, menyampaikan kebenaran, mereka adalah yanfuna anhu tahrifal ghalin wantihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Para ulama ini, mereka akan menolak segala bentuk tahrif, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang hulu dalam beragama. Di antara asal penyimpangan dari orang-orang yang hulu, yang mereka berlebihan dalam beragama, sehingga menyimpang dari ajaran Islam yang benar, yang hak, yang wastiyah. Atau kerusakan agama ini wantihalal mubtilin, dari kepalsuan, pemalsuan yang dilakukan orang-orang ahlul batil. Berapa banyak orang mereka ingin menyusupkan kebatilan, membuat kepalsuan dalam agama, menyampaikan riwayat-riwayat yang palsu, membuat riwayat yang palsu. Sejarah telah membuktikan hal itu. Orang-orang zindik membuat riwayat palsu sampai ribuan hadis, 14.000 hadis, sekian ribu hadis. Mereka membuat ini riwayat-riwayat yang palsu, baik yang tanpa sanad, bodongan ibaratnya, maupun yang dengan sanad. Sanadnya dibuat sanad yang palsu. Sehingga tugas Ahlussunnah sangat berat. Mereka telah mewakafkan hidupnya untuk betul-betul memisahkan antara yang sahih dan yang saqim, yang sahih dengan yang dhaif, dengan yang maudhu'. Sehingga tidak ada yang paling semangat membantah ahlul bid'ah kecuali Ahlussunnah. Sampai kemudian mereka menuduh Ahlussunnah, Salafi, bisanya nyalahkan saja. Memang itu tugas ulama. Tugas guru ketika mau ngoreksi pekerjaan murid, pakai nyalahkan enggak? Ya harus nyalahkan. Kalau enggak nyalahkan bener kabeh, goblok kabeh. Kalau orang tahu standar yang hak, mesti harus bisa menyalahkan, meluruskan yang bengkok, meluruskan yang ini salah. Ini bisa menjadi tugas para ulama. Ahlul bidah pengennya itu semuanya dibenarkan. Semuanya dibenarkan. Sehingga menghimpun di dalamnya Syiah, Sufi, kemudian Ahlul Kalam, Kuburi. Sehingga seakan-akan mereka bersatu, tetapi sesungguhnya persatuan yang tegak di atas kebatilan, persatuan yang semu, dan ini dikatakan oleh Allah persatuan ala Yahudi. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu sangka mereka ini bersatu, padahal hati mereka centang perenang. Yang keenam, wastiyatuhum bainal firaq. Ahlussunnah itu diantara keistimewaan adalah mereka pertengahan diantara berbagai macam firqah-firqah yang ada. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ahlussunnati fil islami ka ahlil islami bainal milali. Ahlussunnah di tengah-tengah kaum muslimin seperti Islam di antara agama-agama yang ada. Islam pertengahan antara Yahudi Nasrani, di antaranya contohnya dalam masalah akidah tentang Isa, Yahudi mengatakan dengan penuh jafa dan tafrid, Isa adalah anak jadah, Isa adalah anak haram, anak zina. Tapi orang Nasrani ghulu, Isa adalah anak Allah, dan Islam datang dengan menegaskan Isa adalah Abdullah wa Rasuluh. Bukan anak Allah dan bukan Allah, sehingga tidak ghulu kepada Nabi Allah Isa. Isa adalah Abdullah, hamba Allah, ciptaan Allah. Tapi Isa bukan sebagaimana yang dikatakan orang Yahudi,
penuh dengan kehinaan. Isa adalah ruhu minhu, roh yang Allah ciptakan dengan istimewa kepada Maryam, wa kalimatu alqa ila Maryam, kalimat Allah yang Allah letakkan pada Maryam dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah demikian pula pertengahan di antara firaqud dhalah. Wa qala aydan, dan beliau juga mengatakan fahum wastun fi babi asma'illahi baina ahli ta'til wal jahmiyah. Ahlus sunnah itu pertengahan antara dalam masalah nama-nama Allah. Ini contoh-contoh pertengahan Ahlussunnah. Beliau mencontohkan contohnya dalam bab asma Allah, nama-nama Allah, pertengahan antara ahlu ta'til, mereka yang menolak yaitu nama-nama Allah, seperti Jahmiyah. Jahmiyah menolak nama Allah, sifat Allah ditolak semuanya. Dengan ahlu tashbih, ahlu musyabbihah, ahlu tamthil, orang yang mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Ahlussunnah mengimani semua nama-nama Allah dan sifat Allah yang Allah telah terangkan dalam Quran dan Sunnah tanpa tamsil, tanpa tasbih, dan tanpa ta'til, tanpa takyif dan tanpa tahrif. Isbatun bila tasbih, tanzihun bila ta'til. Ahlul bidah isbatun bitasbih atau bitamthil, dan ta'ayini tanzihun bitaktil. Ahlussunnah menetapkan nama dan sifat Allah tanpa terjatuh dalam penyerupaan dan menyucikan Allah tanpa terjatuh dalam penolakan. Ahlul bid'ah mereka inginnya menetapkan nama dan sifat Allah tapi terjatuh dalam tasbih, dan sebagian mereka inginnya menyucikan Allah tapi terjatuh dalam taktil, ini penolakan. Wa ahlut tamthil hum wafsun fi babil af'alillahi ta'ala bainal qadariyah wal jabriyah. Dalam perkara af'alullah, pertengahan dalam hal af'alullah, perbuatan Allah, antara qadariyah. Yang qadariyah mengingkari takdir, perbuatan kita murni perbuatan manusia, tidak ada campur tangannya dengan Allah SWT, sehingga qadariyah mengingkari takdir. Sedangkan jabriyah, kita ini kayak wayang, tidak ada kehendak, tidak ada istita'ah. Ini mengingkari semua pengingkaran kepada nas yang Allah telah ini jelaskan. Ahlussunnah yaitu sebagaimana yang telah terangkan para ulama dalam masalah takdir antara qadariyah dengan jahmiyah. Ahlussunnah menetapkan takdir, kehendak manusia terikat dengan kehendak Allah Ta'ala. Akan tapi manusia memiliki iradah, memiliki istita'ah. Wa fi babil wa'id, dan di dalam hal ancaman, maka bainal murji'ah wal wa'idiyah minal qadariyah wa ghairihim, antara murji'ah amal tidak berkaitan dengan iman, sehingga orang-orang yang mereka amalnya rusak maka tidak mempengaruhi iman sama sekali, sehingga merasa aman dari ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Adapun qadariyah, wa'idiyah, minal wa'idiyah di kalangan qadariyah dan yang lainnya, mereka adalah orang yang mewajibkan terlaksanakan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka memiliki pendapat-pendapat yang aneh tentang al-kabair minal muslimin. Kalau sudah masuk neraka maka kekal di neraka, dan Allah wajib menerapkan ini ancamannya. Ahlussunnah, ancaman Allah ada yang Allah terapkan, ada yang tidak Allah terapkan. Allah mengancam ini pelaku dosa besar, tapi terkadang Allah mengampunkan pelakunya dan tidak mewujudkan ancamannya, tapi ancaman-ancaman Allah Ta'ala. Kemudian wafi ashabi Nabi Sallam, dia ada berkaitan sahabat Nabi, yaitu wastun, pertengahan antara rawafid, orang yang mereka bersikap hulu kepada Ali sampai menuankan Ali di antaranya, wal khawarid, dan orang yang memerangi sampai mengkafirkan Ali. Ahlussunnah pertengahan di antara mereka, tidak pernah hulu kepada siapapun dan tidak mencaci maki para sahabat satupun, karena wasiat Allah dan Rasulnya seperti itu. Ini adalah bab yang berkaitan dengan manhaj salaf fil aqidah dan beberapa keistimewaan manhaj salaf yang telah beliau sampaikan kepada kita. Sekarang kita pindah kepada bab yang ke-6. Manhaju alil bidah wal ahwa. Manhajnya alil bidah wal ahwa.
Taqaddama dzikru manhajis salafi fil aqidah. Telah berlalu penyebutan tentang manhaj salaf dalam perkara akidah. Bab yang sebelumnya, bab yang 5 tadi. Wa ahammu mumayyizati, dan perkara terpenting yang menjadi ciri khas ahlu sunnah, seperti yang telah disebutkan tadi, 6 poin. Beberapa perkara penting yang merupakan mumayyizat, merupakan keistimewaan manhaj ahlussunnah. Wa anna ahamma ma yumayyizul manhaj, ma yumayyizul manhajus salaf fil aqidah. Dan di antara perkara terpenting yang membedakan manhaj salaf dalam perkara akidah, ciri khas yang terpenting manhaj salaf dalam perkara akidah adalah wa hasrut talaqqi fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu. Pembatasan mereka membatasi, mencukupkan diri dalam mengambil akidah mereka, talaqi dalam pengambilan ilmu dan keyakinan tentang akidah mereka, hanya mereka bangun dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yakuna dzalika muqayyadan bi fahmi salafis salih. Dan al-sunnah mereka memahami Quran dan sunnah dengan diikat dengan pemahaman para salafus salih. Ini adalah kunci mereka beragama, ciri khas yang paling menonjol dalam beragama. Dan ini yang tidak ada di kalangan al-bidah. Di antara mereka memang nampaknya berpegang teguh ini mengikuti Quran dan sunnah, tetapi tidak mengikuti pemahamannya para sahabat. Mereka lebih mengikuti kepada kemauan dirinya, cara berpikir dirinya. Maka dikatakan ahlul ahwa, sesungguhnya mereka lebih mengikuti kepada hawa nafsu mereka. Wa alal aqs, dan sebaliknya. Dan kebalikan dari itu. Kalau al-sunnah itu hanya membatasi dengan Quran dan sunnah dan mengikat dengan pemahaman para salafus saleh, al-bidah tidak. Manhaj minna ini wa alal aqsi min dzalik manhaju alil ahwa wal bidah, dan sebaliknya yang berlawanan dari ciri khas salaf yaitu alul bidah, manhaj al ahwa wal bidah, berlawanan dengan ahlu sunnah. Fa inna masdarat talaqi indahum laisal kitab wa sunnah. Sesungguhnya sumber pengambilan akidah mereka ini bukan dari Quran dan sunnah. Dari mana? Wa innama huwa mabtada'ahu a'immatihim mata mabtada'ahu a'immatuhum wa syuyukhuhum. Sesungguhnya mereka membangun akidah mereka dengan bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin mereka, imam-imam mereka dan syekh-syekh mereka. Jahmiyah akidahnya Jahm bin Safwan, bukan akidah sahabat dan Nabi. Mu'tazilah akidahnya akidah Wasil bin Atha, bukan akidah Nabi dan para sahabat. Kemudian Asy'ariyah akidahnya akidah Imam Asy'ari, Abu Hasan Asy'ari, bukan akidahnya Nabi dan para sahabat. Sufi akidahnya syekh-syekh mereka, bukan akidahnya Quran dan sunnah. Ini akidah mereka. Termasuk mereka mengambil akidah dari mimpi-mimpi. Dari mimpi-mimpi, mereka mimpi jadikan sebagai akidah. Kedustaan-kedustaan para guru syekh-syekh mereka yang katanya ketemu Nabi, dialog dengan Nabi, sampai Nabi mencium dia. Nabi keluar dari kuburnya menemui dia, kemudian menciumnya, mencium kakinya. Ini semuanya kedustaan-kedustaan, yakni obrolan, ungkapan, yakni al-bidah yang menipu manusia. Summa ta'wilul kitabi awis sunnati ila ma yuwafiqu ahwa'ahum. Kemudian al-bid'ah itu, selain mereka membangun akidah mereka, apa yang menjadi pemikiran para pemimpin mereka, guru-guru mereka, lalu mereka melakukan takwil terhadap kitab dan sunnah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Takwil itu tahrif. Mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap Al-Quran dan sunnah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Oleh karena itulah sekian banyak nas itu ditakwil atau ditahrif. Tangan Allah ditahrif,
kalam Allah ditahrif, ridha Allah ditahrif, cinta Allah ditahrif. Sehingga mereka tahrif semua, ketinggian Allah ditahrif, tahrif, penyimpangan semuanya. Kenapa? Nuruti akalnya, nuruti hawa nafsunya. Sedangkan kalau kita mau menjadikan akal sebagai standar, lalu akalnya siapa yang jadi standar? Akalnya Jam bin Sofwan, atau akalnya Wasil bin Atta, atau akalnya siapa? Karena akal pun bertingkat-tingkat, akal pun ini berbeda-beda. Maka ketika mereka mengembali kepada akal mereka, pendapatnya sekian banyak. Pendapatnya sekian banyak, bermacam-macam. Wa'timaduhum alal aqli, dan mereka dalam membangun agama mereka bersandar kepada akal. Wa alal ahaditsil dha'ifah al-wahiyah al-makdzubah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tiba'uhum lil mutasyabih wa tahrifum lil adillati wa ta'wiluha ta'wilan fasidan. Kemudian cara mereka beragama, mereka bersandar pada akal mereka. Kemudian juga bersandar kepada hadis-hadis dhaif, hadis-hadis yang kacau, hadis-hadis yang makdzub, yang palsu, yang makdzubah, yang palsu, yang didustakan ala Rasulullah SAW, yang didustakan atas nama Rasulullah SAW, yang menjadi sandaran pegangan hadis seperti itu, dhaif, palsu. Kemudian wattiba'uhum lil mutasyabih, mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabih, yang muhkam mereka tinggalkan, ikuti yang mutasyabih, memegang yang global, meninggalkan yang tafsil. Ini semuanya cara ahlul bidah. Mereka ketika berzikir jama'i, guna membuat zikir macam-macam bersama-sama, grup-grup zikir jamaah. Apa dalilnya? Wazkurullaha dzikran katsira, zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ayat global. Lalu mereka buat semaunya bagaimana tata cara berzikir, enggak ada urusan. Mereka tidak mau mengambil tafsirnya, penjelasan daripada ini masalah zikir. Mereka membuat sholawat, sampai sholawat yang gulu-gulu. Lalu mereka buat ini, membawakan ayat. Ini wasallu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu tasliman. Wahai orang yang beriman, selawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka membuat salawat-salawat yang segala macam model-model ini bentuk salawat. Ini cara al-bidah mereka dalam beragama, yaitu mereka tidak membangun agama mereka dengan sumber Quran dan Sunnah. Mereka membangun dengan hawa nafsu mereka, atau dengan syekh mereka, guru mereka, pimpinan mereka. Mereka mendahulukan akal, mereka bersandar pada hadis yang dhaif, ada yang palsu. Mereka mengikuti yang mutasyabih, mereka melakukan tahrif, penyimpangan, wa tahrifum lil adillah, dan mereka melakukan tahrif, penyimpangan dengan dalil-dalil yang ada, wa ta'wiluha ta'wilan fasidan, mentakwil dengan takwil yang batil. Ini adalah cara al-bid'ah mereka beragama. Maka sangat berbeda dengan Ahlussunnah. Hasilnya pun akan sangat berbeda. Karena berangkat dari setarnya cara beragama berbeda. Yaqulu Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala, berkata Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala, beliau mengatakan, wa bil jumlati, dan secara global, ringkasnya, intisarinya, faftiraqu ahlil kitabi waftiraqu hadhil ummati ala 73 firqah innama aujabahu ta'wil. Ringkasnya, globalnya, intisarinya, perpecahan yang terjadi di kalangan ahlul kitab dan tercebanya umat ini menjadi 73 kelompok. Ini semuanya aujabahu ta'wil, disebabkan karena takwil. Mereka melakukan takwilan terhadap nama Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala ditakwil. Kemudian ayat-ayat yang tidak mereka fahami mereka takwil. Mereka takwil hadis-hadis, mereka takwil ini Quran, sehingga menuju kepada berbagai macam kelompok-kelompok, golongan-golongan karena hasil takwil mereka terhadap agama ini. Wa yaqulu Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi,
Berkata Imam Al-Yusi Al-Hanafi, wa hal kharajatil khawariju wa tasalatil mu'tasilatu wa rafadatir rawafidu waftaraqatil ummatu ala 73 firqah illa bita'wilil fasid. Tidaklah Khawarij itu keluar menentang penguasa sampai mengkafirkan Ali. Tidaklah Mu'tazilah itu dia menyempal dan keluar dari halaqahnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan membuat pendapat sendiri. Dan tidaklah Rawafid itu menolak Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Khattab. Dan tidaklah umat ini berpecah belah menjadi 73 kelompok, kecuali semuanya itu dengan sebab takwil yang rusak. Mereka melakukan takwil yang rusak. Tahrif, ini penyimpangan-penyimpangan dengan akal-akal mereka. Dari situlah terjadinya berbagai macam kelompok-kelompok sesat, firaqud dhalah, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Berangkat dari takwil yang sesat, takwil yang keliru, takwil yang rusak. Fahadhal manhaj alladhi salakahu ahlul ahwa wal bid'ah mukhalifun liman haji ahli sunnati wal jamaah fin nadhari wal istidlal. Wa huwa min a'dhami awamil tafarruqil ummah al-islamiyah. Fahadhal manhaj, ini manhajnya ahlul bid'ah ini, yang ahlul ahwa mereka berjalan di atas manhaj bid'ah tersebut, mukhalifun liman haji ahli sunnah wal jamaah, menyelisih ahlus sunnah wal jamaah, berbeda atau menyelisih berseberangan dengan ahlus sunnah wal jamaah fin nadhari wal istidlal, dalam hal berdalil dan dalam hal istidlal. Ada dalil, ada istidlal. Tidak setiap orang yang berdalil itu tepat dalam membawakan dalil. Al-sunnah dalilnya Quran sunnah dengan pemahaman para sahabat, sehingga dalil dan cara berdalilnya tepat. Ahlul bid'ah terkadang dalilnya ada Quran sunnah, tapi cara berdalilnya enggak tepat. Dasar pengkafiran Ali apa? Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaikumul kafirun. Ini dalil karena ayat. Tapi istidlal ini, istidlal mengkafirkan Ali dengan ayat ini adalah rusak. Sehingga dikatakan oleh sahabat Ali, kalimatul haq wa yuradu biya al-batil. Kalimat yang dibawakan ini kebenaran, tetapi yang diinginkan kebatilan. Ini al-bid'ah, mereka membawakan dalil, tapi istidlalnya nggak tepat, nggak pas. Sehingga asal pasang dalil. Terkadang dalilnya juga malah bukan dari Quran dan Sunnah. Atau kalau dari Sunnah, hadis yang dhaif, hadis yang maudhu, yang palsu. Atau bahkan bukan yang ada di Quran dan Sunnah. Dari mimpi. Dari mimpinya untuk dia membangun akidah, ini mereka. Atau bahkan juga dari pengalaman orang. Pengalaman orang katanya kalau minta di pohon itu kabul. Sehingga mereka pun mengkeramatkan pohon tersebut. Sehingga dalilnya ahlul bid'ah macam-macam. Ada yang mereka membawakan dalil Quran, tetapi istidlalnya salah. Ada yang membawakan dalil dari sunnah, tapi hadis yang dhaif atau maudhu. Ada yang mereka itu dalilnya mimpi, pengalaman orang. Ini semuanya dalil-dalil yang batil. Wa huwa min a'dhami awamil. Ini adalah faktor yang terbesar terjadinya tafarruqil ummah islamiyah, terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam. Karena adalah ini kekeliruan, kesalahan, cara berdalil atau mengambil sumber dalil. Ini adalah semuanya ini sebab-sebab terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat ini. Kita masuk yang ketujuh sekarang. Tariqatul khalas wan najati huwa bil ittiba'i wa tarkil ibtida'. Jalan selamat, jalan untuk bisa membebaskan diri dari kesatan dan jalan selamat dari segala kesatan yang ada, huwa bil ittiba', yaitu dengan cara ittiba', wa tarkil ibtida', dan dengan meninggalkan yakni ibtida', dengan meninggalkan yakni bid'ah. Jalan selamat adalah dengan yaitu ittiba',
dan tidak membuat bid'ah-bid'ah. Qala Syekhul Islam fi Kitabil Ubudiyah, berkata Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Ubudiyah, wa jima'uddin aslani, dan pokok agama, intisari agama ini ada dua. Allah na'buda illallah wa la na'budahu illa bima syara'a. Pokok agama ini dua. Kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Inilah tauhid. Inilah tauhid. Wajibnya kita untuk mewujudkan tauhid, beribadah yang murni dan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa tidak terjebak dalam bentuk syirik, baik syirkun akbar, syirkun asghar, maupun juga kerusakan niat. Yang kedua, wala na'budu illa bima syara'a, dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang Allah turunkan lewat nabinya. Dan inilah yang terhimpun dalam dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, ini adalah tauhid, tuntutan bertauhid. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ini tuntutan untuk ittiba, mengikuti syariat yang diajarkan Allah. Ini pokok agama ini. Seluruh agama kita itu harus tegak di atas dua dasar ini. Kalau tidak, maka agama kita tidak diterima oleh Allah SWT. La na'buduhu bil bid'ah, kita tidak menyembah Allah dengan bid'ah-bid'ah. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat, faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang berharap pertemuannya dengan Allah, falya'mal amalan salihan, beramalah amalan yang saleh, wa la yusyrik bi ibadi rabbi ahada, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bertemu dengan Allah itu ada yang sifatnya am, ada yang sifatnya khos. Yang sifatnya am, semua manusia kafir mukmin akan bertemu Allah Ta'ala. Ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kathang famulaqih. Wahai manusia, kalian adalah hamba-hamba yang sedang bekerja, kemudian nanti kalian pasti akan bertemu dengan Allah SWT. Persiapkan baik-baik hari pertemuan Anda dengan Allah, sehingga ada pertemuan yang Allah murka kepada hamba tersebut, ada pertemuan yang Allah ridha dari hamba tersebut. Sedangkan pertemuan yang dimaksudkan dalam ayat ini pertemuan yang khas, pertemuan yang khusus. Pertemuan antara hamba yang mencintai Allah dan Allah mencintai hambanya, sehingga pertemuan yang dihasilkan dengan penuh kecintaan dan kerinduan hamba kepada Allah Ta'ala. Yang Nabi bahkan mengajarkan doa khusus, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wa liqa'a wa shauqan ila liqa'ik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kelezatan melihat wajahmu dan kerinduan untuk bisa bertemu denganmu. Pertemuan dengan Allah yang penuh dengan kerinduan, kecintaan, kenikmatan yang tertinggi adalah melihat Allah Ta'ala. Barang siapa yang dia pengen bertemu dengan Allah, ada kerinduan pertemuannya dengan Allah, syaratnya satu, hendaklah beramal saleh, amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi, ittiba, dan jangan menyekutukan Allah dalam beribadah kepada siapapun. Tidak boleh ibadah jenis apapun dipersembahkan kepada siapapun. Mempersembahkan satu jenis saja dari ribuan jenis amal ibadah kepada selain Allah adalah musyrik. Dan mempersembahkan ibadah kepada siapapun, walaupun malaikat atau nabi atau wali atau misalnya, adalah musyrik. Tauhid itu adalah mengarahkan semua ubudiyah kita, penghambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad amarallahu subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayati ay yakuna al-amalu salihan ay muwafiqan li sunnah thumma amara ay yukhlisahu sahibuhu lillah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dalam ayat ini agar beramal saleh, agar amalnya itu saleh, yaitu amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi, ay muwafiqan li sunnah, yaitu mencocoki dengan sunnah. Thumma amara ayukhlisahu sahibuhu lillah, dan Allah memerintahkan agar pelaku amal itu mengikhlaskan amalnya lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perintah untuk mewujudkan ittiba, ikhlas dan ittiba. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsirihi
wa hadani ruknal amali mutaqabbal la budda ayyakuna khalisan lillah shawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dua hal ini adalah dua rukun dalam beramal untuk diterima Allah Ta'ala. Syarat atau rukun untuk diterima amal harus pertama khalisan lillah, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, shawaban ala syariati Rasulullah sallallahu benar sesuai dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ruwiya mithlu hadza 'anil qadhi Iyad rahimallahu taala wa ghairihi, dan telah diriwayatkan semisal hadis ini atau perkataan Ibnu Katsir ini dari Qadhi Iyad dan yang semisalnya, di mana Qadhi Iyad ketika menjelaskan ayat yang berkaitan dengan memiliki dua syarat beramal, syarat diterima amal tersebut, maka kata beliau, kata Qadhi Iyad, ayat itu ayat huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menjadikan kematian kalian dan kehidupan kalian merupakan dialah Allah yang telah menjadikan kematian dan kehidupan itu liyubluwakum dalam rangka untuk menguji kalian. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, dalam rangka untuk menguji kalian. Mana yang mereka paling baik amalnya? Ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala, yakni akhlasukum wa aswabukum, kata beliau. Yang dikatakan amal yang terbaik adalah yang paling ikhlas dan paling shawab. Amal tidak akan diterima oleh Allah kecuali ikhlasan wa shawaban. Ikhlas dan shawab. Apabila amal itu ikhlas tapi enggak shawab, lam tuqbal, enggak diterima. Kalau amal itu shawab tapi enggak ikhlas, lam tuqbal, enggak diterima. Sampai amal itu adalah ikhlasan wa shawaban, ikhlas dan shawab. Adapun ikhlas adalah makana lillah, apa yang dilakukan karena Allah Ta'ala. Adapun shawab adalah makana ala sunnah, apa yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Wa mimma taqaddama yatabayyanu annahu la budda li sihhati ayyi amalin nuridu an nataqarraba bihi ilallah min syartaini asasiyaini. Dari penjelasan yang telah berlalu, maka jelaslah bahwa benarnya amal itu harus benarnya amal yang akan kita jadikan takarrub kepada Allah itu harus memenuhi dua syarat yang pokok. Wala budda min wujudihima mujtami'ain, dan keduanya harus berkumpul dalam sebuah amal. La yang faqu ahaduhuma anil akhar, dan tidak boleh terpisah antara keduanya satu dengan yang lainnya, harus berkumpul. Apa itu? Ikhlasul ibadati lillahi wahda, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata, wa tajridul mutaba'ati Rasulullah SAW, dan memurnikan mutaba'ah hanya kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau membawakan dalil-dalil tentang ikhlas dan ittiba. Adapun dalil ikhlas, dalil tentang ikhlas adalah yang pertama, firman Allah Ta'ala, fa'budillaha mukhlisan laudin, sembahlah Allah dengan memurnikan agama kalian untuk Allah. Jangan menyekutukan Allah, murnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Lenyapkan itu syirkun akbar, syirkun asghar, iradatun dunya bi amalil akhirah. Lenyapkan itu syirik akbar, syirik kecil, dan keinginan dunia dengan amal-amal akhiratnya. Karena akan membuat cacatnya keikhlasan tersebut. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepada Anda kampung akhirat. Carilah kampung akhirat dengan seluruh perkara yang Anda miliki di dunia sekarang ini. Semuanya kerahkan untuk mencari kampung akhirat. Termasuk menggunakan dunia kita yang kita miliki ini untuk mencari kampung akhirat. Sehingga tidak ada istilah harus seimbang antara dunia dan akhirat, nggak ada. Totalitas kehidupan kita untuk mencari kampung akhirat. Dunia yang kita cari untuk mendapatkan kampung akhirat, jadikan untuk fasilitas menjadi kampung akhirat. Tidak ada istilah yaitu ini seimbang dunia akhirat.
dan Anda tidak pernah seimbang antara dunia dan akhirat. Yang nampak adalah dunianya jauh lebih berat, 99% untuk dunia, 1% untuk akhirat. Ini akhirat itu barang sisa. Kalau udah sisa kuliah, sisa belajar, sisa apa, lalu baru ngaji. Kemudian sisa tenaga untuk kerja 8 jam untuk mencari dunia. Kemudian sudah capek kerja, jualan dan sebagainya. Sisanya baru untuk zikir, untuk baca Quran, untuk kemudian duduk di pengajian. Sisa. Harusnya kita, ya ini totalitas dunia kita memang untuk kampung akhirat. Kita ingin menguasai dunia, menguasai harta, menguasai ilmu pengetahuan tentang teknologi untuk kampung akhirat. Untuk membantu dakwah kita, membangun keislaman kita, memuliakan ini agama ini, sehingga menjadikan totalitas adalah untuk kampung akhirat. Ini yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tanpa kita meninggalkan dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu tinggalkan bagian kamu tentang dunia. Boleh Anda kawin, boleh Anda makan, boleh Anda menikmati dunia yang ada, tidak dilarang kecuali yang Allah haramkan itu hanya sedikit sekali, dan jadikan semuanya itu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Semua yang Allah adakan, ciptakan di dunia ini untuk kalian semuanya, supaya kalian jadikan fasilitas berkhidmat kepada Allah dengan menggunakan semua fasilitas dunia yang Allah sediakan untuk kita. Sehingga harusnya begitu. Maka kata Nabi, ini ikhris alama yang fa'uk, dalam perkara yang akan memberikan manfaat untuk Anda, semangatlah. Termasuk dalam urusan dunia. Dunia yang bermanfaat adalah dunia yang memberikan dukungan kepada akhirat. Dunia yang memberikan, yaitu arahan mensukseskan kampung, yaitu akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil haditsil qudsi alladzi yarwihi an rabbih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi yang Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berfirman, "Ana akhna syuraka'i ani syirki." Aku zat yang paling tidak membutuhkan ini sekutu. Faman amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktu wa syirka. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang dia menyekutukanku dalam amalan tersebut dengan selainku, aku tinggalkan dia bersama dengan sekutunya tersebut. Fal ikhlasu la yata'atta ma'asyirki. Ikhlas sama sekali tidak pernah beriringan dengan syirik. Tidak akan bisa mengikhlaskan kepada Allah kecuali membersihkan dari syirik. Maka mau tidak mau harus belajar hakikat tauhid dan syirik, sehingga bisa membersihkan dari kesyirikan-kesyirikan yang ada. Karena ikhlas tidak pernah bertemu dengan kesyirikan. Awir riya, atau dengan riya. Awi iradatil insan bi amali ad-dunya, atau manusia mengendaki dunia dengan amal akhiratnya itu. Wala buda ayyakunal amilu qad qasada bi amali wajhallah wahda. Dan harusnya orang yang beramal itu dia yaitu membangun maksudnya dengan amalnya itu untuk mendapatkan wajah Allah Ta'ala. Sehingga hendaknya dia betul-betul menunjukkan, memaksudkan amalnya itu semata-mata untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadza binisbati lima yata'allaqu bi syartil awal. Ini yang berkaitan dengan syarat yang pertama, yaitu keikhlasan. Istirahat dulu. Kita istirahat sebentar. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Kita nanti insyaallah masuk pada ini dalil-dalil asyartu tsani, dalil-dalil yang kedua dari kewajiban kita untuk bermutaba'ah. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita istirahat dulu sebentar untuk nanti kita lanjutkan lagi.